Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Lebih Mencintai Dia. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya Fani Paendong. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Sekali lagi dikatakan di sini, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Next, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Di sini kita bisa melihat bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mulai ketakutan terhadap kehadiran Yesus. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Nah, sejak saat itu Yesus memang tidak lagi tampil di depan banyak orang di antara orang-orang Yahudi. Ia menyingkir bersama dengan para murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Maksudnya di sini adalah Yesus. Sementara itu imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ternyata para ahli Taurat dan imam-imam kepala ini menanti-nantikan bisa berjumpa kembali dengan Yesus di dalam bait Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, peristiwa setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian ternyata tidak juga disertai dengan respon yang baik oleh orang-orang banyak yang sudah menyaksikannya sendiri maupun yang sudah mendengarkan mujizat Yesus bagi Lazarus. Imam-imam kepala dan para ahli Taurat melihat itu semuanya bukannya membuat percaya. Mereka tidak secara otomatis menjadi percaya kepada Yesus, tapi justru menjadikan mereka ingin segera membunuh atau menghabisi Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita, dengan kehidupanku dan kehidupanmu? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Ketika melihat begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan, apakah respon kita? Apa yang membuat kita bisa menyaksikan sendiri bahkan mengalami mujizat dari Tuhan? Atau sebaliknya sampai hari ini kita menantikan jawaban pertolongan Tuhan? Semakin setiakah dan percayakah kita kepadanya? Atau justru membuat kita bertanya-tanya kembali kepada Yesus akan mujizat demi mujizat yang sudah kita terima daripada Tuhan, atau mungkin pertolongan yang belum kunjung datang atas setiap penderitaan, masalah, dan doa-doa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, nyata-nyatanya masih ada aja orang-orang percaya yang disebut orang Kristen tidak percaya kepada mujizat Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu masih bisa melakukan mujizat, masih bisa memberikan pertolongan buat kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, beberapa orang percaya, orang Kristen udah mulai kehilangan gairah, jenuh, capek, letih karena tidak kunjung reda COVID-19, hingga dampaknya terhadap ekonomi, pekerjaan, usaha, kesehatan mungkin, mental kita, bahkan juga pelayanan kita tidak bisa kunjungan face to face dengan jemaat, dengan hamba-hamba Tuhan. Mari biar lewat apapun yang kita hadapi, kita lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Amin.